Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada sharing kali ini, saya ingin membicarakan satu hal yang sering kita alami atau sering kita lakukan di dalam beraktivitas di keseharian kita. Nah, hal tersebut yang kita sering sebut dengan distraksi, atau menurut KBBI adalah hal yang mengalihkan perhatian. Sebenarnya distraksi ini bersifatnya mungkin netral, tergantung konteks yang kita alami atau yang kita mau lakukan. Jadi distraksi bisa menjadi manfaat, bisa juga tidak bermanfaat atau menghalangi dari sesuatu hal yang penting yang ingin kita tuju atau kita lakukan. Ya, contoh konkretnya misalnya yang bermanfaat, misalnya anak kita mau berhitan atau sunat di usia 6 tahun atau 7 tahun. Bagi anak yang tidak siap, dalam arti takut dengan proses sunat atau melihat segala peralatan medis yang ada, maka biasanya orang-orang di sekitarnya atau orang tuanya atau dokternya mengalihkan perhatian anak tersebut ke hal yang lain supaya fokusnya beralih tidak ke proses sunatnya, tetapi ke fokus yang lain. Misalnya diberi makanan enak, diberi es krim, atau diberikan kesempatan bermain game, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu manfaat distraksi terhadap suatu proses yang dilakukan, dalam hal ini misalnya hitan, atau distraksi yang cenderung tidak bermanfaat atau menghalangi tujuan yang ingin kita capai. Misalnya kita sedang melakukan perjalanan melalui pesawat udara. Nah, terkadang pesawat udara ini mengalami yang namanya jadwal yang ditunda atau delay. Nah, biasanya pihak maskapai penerbangan, agar penumpang pesawat tersebut tidak bosan menunggu atau tidak kecewa, maka dialihkan perhatiannya dengan cara memberikan kompensasi berupa makanan atau berupa fasilitas-fasilitas yang lain, sampai nanti pesawatnya itu siap untuk terbang atau melakukan perjalanan. Nah, inilah contoh-contoh yang bisa kita amati atau bisa kita lihat tentang yang namanya distraksi atau hal yang mengalihkan perhatian. Jadi tinggal kita lihat konteksnya terhadap yang
terjadi pada diri kita atau pada orang lain. Apakah itu distraksi yang disengaja atau yang tidak disengaja. Masing-masing punya dampak terhadap yang sedang kita jalani di hari itu misalnya. Nah, inilah yang memang butuh butuh fleksibel untuk kita memahami lebih luas lagi tentang kata distraksi ini. Jadi distraksi tidak selamanya berkonotasi negatif atau tidak bermanfaat. Kadang-kadang distraksi juga bermanfaat pada hal-hal tertentu. Nah, dalam hal-hal lain pun misalnya ada penyerangan atau peristiwa-peristiwa peperangan dan lain sebagainya, atau serangan-serangan orang-orang yang bermaksud jahat. Kadang-kadang mereka juga untuk mencapai tujuannya membuat pengalihan perhatian untuk mengelabui pihak yang ingin diserangnya. Jadi distraksi ini bisa digunakan dalam hal yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Jadi tergantung niat orangnya atau juga tergantung tujuannya gitu. Sehingga itu bisa kita amati distraksi yang terjadi itu apakah menghalangi, berdampak buruk terhadap seseorang atau berdampak baik gitu. Nah, inilah yang perlu kita pelajari lebih jauh tentang bagaimana kita berinteraksi dengan yang namanya distraksi atau mengalihkan perhatian. Gitu. Semoga bisa kita gunakan distraksi ini kepada hal-hal yang bermanfaat, bukan pada hal-hal yang menghalangi. Jadi untuk mencapai sesuatu kita sering teralihkan oleh sesuatu hal yang lain. Nah, disinilah butuh bagaimana kita mengelola diri kita atau fokus kita kepada tujuan yang ingin kita capai. Jadi distraksi yang ada atau gangguan yang ada terhadap tujuan yang ingin kita capai itu kita bisa eliminasi mana yang tidak bermanfaat, gitu. Mana yang distraksi yang bermanfaat. Gitu. Karena dalam kita mencapai tujuan hidup kita atau tujuan tertentu yang ingin kita capai, kadang-kadang kita juga butuh waktu istirahat atau waktu jeda untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan tubuh sebelum kita memulai lagi aktivitas atau fokus kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, istirahat atau jeda itu merupakan pengalih perhatian dari sesuatu yang sedang kita kerjakan. Sehingga fokus kita itu sejenak ke hal lain untuk tujuannya biar supaya nanti kita kembali ke tujuan utama atau fokus utama menjadi lebih segar atau lebih baik lagi kondisi pikiran dan fisik kita. Nah, itulah yang bisa saya sharing di dalam hal tentang distraksi ini. Tidak selamanya distraksi itu negatif. Bisa jadi
distraksi itu berdampak positif tergantung dengan konteks peristiwanya. Nah, itulah yang menurut sepemahaman saya memahami yang namanya distraksi atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari fokus yang kita ingin capai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.